Ya, Masya Allah, kalau kita Allah, jangan, kenapa? Karena Allah itu sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita punya kita, gitu. Kalau anak kita, Allah juga sayang sama pasangan kita, gitu, ya, gitu, Masya Allah. Jadi, kepada sayang, gitu. Jadi jangan takut, jangan sedih, gitu ya, bagi orang-orang yang beriman, karena Allah itu sayang kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah memberikan rahmat ya pada orang-orang beriman, dan malaikat itu memohonkan ampunan. Masya Allah. Agar apa? Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan. Jadi kegelapan ya. Dari yang nggak tahu menjadi tahu ya. Dari yang apa namanya, eh, kesulitan menjadi kemudahan. Gitu. Ya banyak sekali. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi gelap, dunia kita lagi gelap, berarti kurang zikir, kita ingat lagi kepada Allah, kita kembalikan lagi semuanya kepada Allah, agar apa? Agar Allah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya tadi. Bahwa Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi kalau dalam orang-orang beriman itu nggak ada kamus bunuh diri gitu-gitu ya, sekarang yang lagi banyak ya, banyak terjadi ya, satu keluarga bunuh diri gitu kan. Ya, padahal apa, orang-orang beriman itu mereka disayang sama Allah. Ya, sesulit apapun maka orang beriman nggak ada tuh kampusnya bunuh diri. Ya, jadi lagi gelap, ya zikrullah Allah perintahkan. Ya. Jadi kalau lagi susah, kalau lagi ada musibah, kalau lagi ada ujian, ya banyak-banyaklah zikrullah, menyebut nama Allah. Dan kita ingat bahwa Allah itu penyayang. Ketika kita merasa sedang tidak disayang, ya, baik sama pasangan, sama anak-anak, sama orang tua, sama mertua, atau sama siapapun, gitu kan ya. Jangan sedih, karena ada Allah yang maha penyayang. Kan gitu. Ya, kalau kita berharap kepada makhluk, kan kita pasti banyak kecewanya ya. Karena makhluk juga lemah, sama seperti kita. Makhluk juga butuh kasih sayang, gitu kan ya. Makhluk juga pengennya disayang semuanya gitu kan. Nah, tapi kalau Allah, Allah Maha Penyayang. Allah akan menyayangi orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu ketika mereka menemui Allah, menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Ya, bagi orang yang beriman itu tadi yang banyak-banyak mengingat Allah, menyebut namanya, ya, maka kelak Allah akan memberikan, bertemu dengan Allah dengan salam. Salam disambut sama Allah gitu ya. Dikasih, disambut oleh Allah, dan Allah menyediakan pahala yang mulia ya, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian, wahai menjadi saksi, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, jadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk membawa kabar gembira dan peringatan. Jadi yang pertama kabar gembira dulu yang Rasulullah sampaikan. Ada surga ya, dengan segala macam isinya gitu kan. Ya, tapi juga ada neraka ya, dengan segala macam isinya. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Ya, jadi Rasulullah itu adalah mengajak manusia menyeru kepada Allah dengan izin Allah tentunya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Ya, makanya Rasulullah itu dia adalah cahaya nur ya, yang menerangi bangsa Arab pada saat itu, yang kemudian menerangi seluruh dunia ya. Makanya ada Al-Madinah Al-Munawwarah kan gitu ya.
Al-Madinah. Kenapa dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah? Ya, karena dari kota itulah, dari kota Madinah lah, ya terpancar cahaya Islam. Masya Allah, Al-Munawwarah, terpancar gitu. Ya, dan di sana Rasulullah dimakamkan, ya, di Madinah, ya, dan Rasulullah adalah cahaya, ya, sebagai Allah jadikan ya sebagai cahaya yang menerangi. Ya, jadi Islam itu eh, agama Islam itu ya menerangi seluruh dunia, ya, dari Madinah, dari apa namanya, dari Madinah itu ke seluruh dunia. Ya, dulu kan Mekah, ya, Mekah, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, kemudian kembali lagi ke Mekah, ya. Itu Islam di dari sana itu menerangi seluruh dunia. Dan Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, ya, bukan hanya untuk Madinah dan Mekah, tapi untuk seluruh dunia. Dan ajaran Islam itu berlaku sampai hari kiamat nanti. Nggak ada kata nggak relevan gitu ya. Oh, Al-Quran itu udah nggak relevan. Oh, Islam itu udah nggak relevan. Terus nggak ada gitu. Semuanya relevan sampai hari kiamat nanti. Gitu. Ya, Al-Quran itu sudah dijaga oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Umur Al-Quran ini lebih panjang dari umur kita. Ya, kita belum lahir udah ada Al-Quran. Ya, dan kita nanti dipanggil Allah, Al-Quran masih tetap ada, ya, sampai hari kiamat. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Ya, jadi ayat-ayat ini tentang kabar gembira, ya, Insya Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk menyampaikan kabar gembira, ya, buat orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka itu mendapat karunia yang besar dari Allah. Ya, jadi jangan sedih. Ya, alhamdulillah, bersyukur sekali kita menjadi orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ya, beriman, kita punya iman, gitu kan? Karena nggak semua orang ya dikasih hidayah oleh Allah, nggak semua orang. Ya, Allah pilih, ya, dillahu ma'yasha wa yudhillu ma'yasha. Maka kita beruntunglah bagi kita orang-orang yang diberikan iman, ya, karena kita memiliki karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, jadi di sini Allah perintahkan kepada Muhammad jangan ikuti orang kafir dan orang munafik. Jadi pada saat Rasulullah masih hidup, gitu kan, itu sudah banyak orang-orang yang kafir, yang ingkar, gitu ya. Dan orang-orang munafik juga ada, gitu. Yang di depan Rasulullah baik-baik, kemudian di belakang Rasulullah mereka berencana untuk membunuh Rasulullah, untuk membuat gangguan kepada Rasulullah, untuk menyakiti Rasulullah. Itu udah ada di zaman Rasulullah, ya. Aduh, rugi sekali ya. Kita aja yang nggak ketemu Rasul pengen banget ya ketemu Rasul, ya. Pengen banget kita tuh jadi makmum gitu ya, imamnya Rasul, ya Allah, ngebayangin ya. Nah, tapi ada pada zaman Nabi, mereka ketemu Nabi, tapi mereka nggak dikasih hidayah oleh Allah, ya, nggak punya iman, sehingga mereka kafir atau juga munafik, gitu. Ya, dan itu sudah ada. Dan sampai sekarang pun ada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik, ya, yang mengaku Islam, gitu kan, yang mengaku Islam, eh, tapi ternyata ya hatinya ingkar, ya, hatinya ingkar. Maka bagaimana kalau kita menghadapi orang kafir dan munafik? Maka jangan diikuti, jangan dihiraukan gangguan mereka, dan bertawakal kepada Allah. Ya, jadi 3 sikap kita tadi kepada orang-orang kafir dan munafik: jangan diikuti, jangan hiraukan gangguan mereka, yang ketiga bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah.
karena cukup Allah sebagai pelindung. Ya, jadi Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Ya. Jadi di sini ayat-ayat ini menceritakan betapa orang-orang beriman itu harus selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya, kemudian bertasbih, dan kemudian Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada orang beriman, dan Allah juga memberikan pahala yang banyak bagi orang-orang beriman, kabar gembira, perlindungan, ya, dan sebagainya. Dan juga di sini ya menjelaskan kepada kita bahwa Nabi adalah Rasul, ya, penyeru kepada Allah, ya, yang menerangi alam semesta, ya, semuanya, ya, bukan hanya manusia, ya, tapi Al-Quran itu juga untuk bangsa jin, gitu kan. Rasulullah juga berdakwah kepada para jin, gitu, ya, sehingga Islam itu untuk semesta, ya, untuk semuanya. Dan orang-orang beriman itu akan memperoleh karunia yang besar dari Allah. Ya, bukan akan, ya. Di ayat ke-47 itu wabashiril ladina wabashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ya. Bukannya akan, tapi ketika orang itu beriman, maka dia akan mendapatkan fadlan kabira, ya, kemuliaan yang besar, fadlan, ya, keutamaan yang besar, ya, karunia yang besar dari Allah. Baik, ya, mungkin itu yang kita bahas dari ayat-ayat ini. Semoga Allah menambah keimanan kepada kita semua, ya. Kita juga semakin cinta untuk berzikir, ya, untuk berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah di setiap waktu, di setiap tarikan nafas kita, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, kalau bisa sampai mimpi pun kita mimpinya ingat Allah terus, gitu, ya, dalam mimpi kita selalu ingat Allah, jadi gak putus, gitu, ya. Jadi agar kita mendapatkan tadi kemuliaan yang besar, kita juga didoakan malaikat terus, gitu, ya, dan kita selalu disayang oleh Allah. Amin, ya Allah. Mungkin itu saja. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya. Luar biasa. Sampai saat ini berarti ya, Mi, ya, gangguan orang-orang kafir itu pasti ada untuk kita, baik gangguan kecil ataupun yang besar. Baik, pada benar-benar kakak-kakak yang ingin bertanya kepada Umi, baik sesuai tema ataupun di luar tema, melalui chat atau langsung dipersilahkan. Ada Kak Nur Fadilah, Bunda Ina, Bunda Aning, ada yang ingin ditanyakan kepada Umi? Baik, tidak ada. Kalau dari saya pribadi, ini penasaran Umi. Jadi sempat pernah ada yang bilang kalau kita itu hidup hanya mengulang sejarah, Umi. Jadi sejarah pasti berulang. Nah, kita juga sama menjalani sejarah yang berulang dulunya, katanya, Mi. Betul atau tidak, Mi? Iya. Iya, jadi oleh karenanya kita diminta untuk mempelajari Al-Quran, ya, karena di dalam Al-Quran itu penuh dengan sejarah, ya, umat-umat yang terdahulu, ya, dan Allah menjadikan itu sebagai peringatan buat kita. Ini loh kelakuannya kalau manusia itu seperti ini, akibatnya seperti ini. Kalau manusia itu baik, akibatnya baik, gitu kan. Kalau nggak beriman kepada Allah, maka mereka mendapatkan siksaan dari Allah, ya, seperti itu. Jadi memang sejarah itu berulang, ya,
Itu diantaranya, makanya kita perlu belajar sejarah gitu kan. Baik, dan Al-Quran ini di dalamnya penuh dengan cerita sejarah ya, sejarah umat-umat yang terdahulu kan, mulai dari zaman Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad SAW, itu semuanya ada di dalam Al-Quran gitu. Dan memang itu sampai kalau ulama itu ya mereka menghitung ya, mempelajari kemudian menghitung sampai hari-harinya, sampai Syekh Ahmad Yasin itu kan menghitung ya bahwa oh nanti nih usia Israel nih ya 40 tahun gitu kan. Jadi nanti usia Israel itu di 2027 lah gitu ya. Terus sampai dibuat hitungannya gitu. Sampai bisa dibuat hitungannya dari Al-Qur'an ya, hitung-hitungan dari sejarah gitu kan. Oh, ketika dulu nih Nabi Musa nih gitu kan ya. Jadi dihitung, ada hitungannya 40 tahun. Siklusnya itu 40 tahunan gitu. Nah, 40 tahun kejayaan, 40 tahun kejatuhan gitu. Ya. Kemudian dan sampai bisa dihitung dari situ ya bahwa wah Israel itu kalau menurut hitung-hitungannya dari Al-Qur'an berarti dia 2027 baru jatuh gitu ya. Itu seperti itu. Jadi memang kita perlu belajar sejarah ya, karena agar kita tahu kan fasiru fil ardi fasiru fil ardi bayang dulu kaifa kana akibatul bayang dulu kaifa kana akibatul mukadzibin ya. Maka berjalanlah di muka bumi gitu kan kata Allah, fasiru fil ardi. Lihatlah akibat dari perbuatan orang-orang yang mendustakan ya. Udah banyak gitu kan orang-orang yang mendustakan. Kalau di Indonesia ada desa Legetang ya, waktu kita pernah ceritakan di Indonesia, di Jawa gitu kan. Satu kampung yang bermaksiat gitu kan, yang suka maksiat, yang suka berzina, yang suka berjudi, wah pokoknya suka maksiat setiap hari, setiap malam ya, dan berzina itu sampai bapak sama anak, ibu sama anak gitu ya, sampai kayak gitu kan, sampai apa kerusakannya itu sudah masif gitu, sehingga akhirnya Allah uh, kubur mereka gitu ya di desa Legetang itu ya. Kalau nanti bisa lihat di Google mungkin ya bisa searching gitu. Mungkin begitu ya Ustazah ya. Baik, Umi mungkin sejarah berulang, maksudnya orang-orangnya karakternya ada yang sama mungkin ya, Mi ya. Kenapa? Eh, Mungkin orang yang bukan sejarahnya, Mi, tapi karakter orang-orangnya pasti ada yang sama dengan orang-orang zaman dahulu mungkin ya, Mi ya. Iya, jadi kan Allah memberikan clue petunjuk bahwa ini kalau orang yang beriman maka dia akan mendapatkan ini. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran misalnya sosok Sulaiman, seorang raja yang memiliki tentara banyak, kekayaan banyak gitu kan, tapi dia beriman dan bertakwa kepada Allah gitu kan, menjadi seorang nabi ya, maka dia juga baik gitu kan akhir hidupnya. Ada juga seorang Fir'aun gitu kan, yang dia punya kekuasaan yang banyak gitu kan, tapi dia ingkar kepada Allah, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan ya yang bisa menghidupkan dan mematikan. Maka bagaimana akhirnya? Akhir hidupnya ya dia ditenggelamkan oleh Allah di laut gitu. Ya, jadi dari situ kita bisa belajar ya apa namanya? Kalau kita punya kekuasaan boleh ya, jadi orang kaya raya boleh, bagus malah ya. Kalau ke semua kekayaan di bumi ini dikuasai umat Islam, oh bagus banget gitu kan ya, agar kita bisa amanah kan. Kalau orang Islam yang orang beriman yang memegang uang itu kan amanah gitu kan, kita pasti akan memilih kan mana yang halal yang haram, jangan sampai zolim, jangan sampai apa namanya merugikan orang, jangan pokoknya gitu kan. Itu kalau orang beriman. Tapi kalau orang-orang yang kafir, mereka menghalalkan segala cara, mereka menjadikan industri hiburan yang kemaksiatan, yang berzina, berjudi dan sebagainya, itu kan begitu jadinya. Maka orang Islam ya harus menguasai dunia gitu kan. Agar apa? Agar memang kita dalam Al-Quran kan kita memang diperintahkan untuk menguasai dunia ya. Kenapa kan? Karena
Allah menciptakan khalifah fil ard ya. Ya, khalifah ya. Eh, Kalau khalifahnya itu ya baik ya, menguasai dunia itu dengan baik, mengelola dunia ini dengan baik, maka semuanya alam semesta ini akan merasakan kebaikannya ya, seperti Nabi Sulaiman tadi ya, sampai semut aja kan ya dilindungi oleh Nabi Sulaiman. Semut aja dilindungi gitu kan, nggak kelihatan gitu ya, apalagi yang gede yang kelihatan, yang semut aja yang kecil dilindungi ya, disuruh apa namanya, diajak ngomong, dia jangan sampai terinjak oleh tentaranya Nabi Sulaiman seperti itu ya. Jadi karakter itu memang yang dicontohkan ya. Nih lihat, karakter seperti Nabi Sulaiman ada, karakter seperti Firaun juga ada gitu, dengan akibatnya masing-masing. Kalau Sulaiman dia baik, kalau Firaun dia buruk, kemudian sampai jasadnya diselamatkan oleh Allah sampai sekarang ada. Buat apa? Agar orang belajar dari sejarah gitu ya. Ya begitu Baik, saya. Allah Umi. Baik, kepada Bunda Ina, Bunda Aning, Kanur Fadilah, ada yang ingin ditanyakan? Ada Bunda Ina? Belum. Baik, Bunda Aning juga belum ada. Baik, jika tidak ada mungkin ditutup Umi ya. Ya. Ya, insya Allah ini kajian terakhir nanti sebelum nanti libur Ramadan. Insya Allah seperti tahun sebelumnya ya, Mi ya. Untuk setoran ditutup di 10 hari terakhir Ramadan untuk memaksimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan. Semoga kita semua bisa mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Baik, Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya serta menjawab pertanyaan. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu di mana ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Baik, Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.